semuanya, perkenalkan nama saya Igi Dikit Sandayana dengan NIM 7708223060 dari kelas D4SM 4604. Dan di video ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan mengenai asesmen 3 praktikum program multimedia interaktif yakni mengenai PlayFab. Jadi untuk pertama-tama kita buka judul dulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum memulai pengerjaannya. Jadi yang pertama kita harus menuju ke PlayFab. Ini ke PlayFab. Nah, ini. Nah, jika belum punya akun boleh sign up terlebih dahulu dan jika sudah punya tinggal login saja. Nah, jika saya sudah sempat login, maka tampilan saya akan seperti ini. Nah, jika sudah sampai sini berarti akun Anda sudah terbuat. Lalu untuk yang kedua, nah kita perlu ke GitHub PlayFab Unity SDK. Ini untuk apa? Itu untuk beberapa aset yang diperlukan agar bisa terhubung ke PlayFab-nya. Jadi bisa di-download terlebih dahulu di sini. Dan jika sudah, bisa dibuka. Nah, keadaan seperti ini kalian import saja. Nah, untuk pertama-tama kita akan melakukan yang namanya register ke PlayFab. Jadi, kita bikin folder terlebih dahulu. Create folder. Maaf. Ini script. Script. Nah, untuk register, kita mencari folder script registernya. Ini. Kita copy saja semuanya. Namanya PlayFab register. Create C# script PlayFab register. Oke, kita timpa aja, kita save. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita harus mengimport nama register. Kita drag terlebih dahulu. Nah, sini di scriptnya memerlukan yang namanya email input, username input, display name, password, dan confirmnya dan lain-lain. Nah, jadi kita perlu buat terlebih dahulu. Mungkin saya akan menjelaskan saja secara singkat. Jadi yang pertama kita perlu membuat yang namanya canvas. Kita buat ini saja, canvas. Nah, sini canvas. Lalu kita perlu buat namanya UI image. Saja kita ubah warnanya hitam. Lalu kita memerlukan ada tadi 5 input field. Kita ke UI, pastikan dia legacy dan input field. Kita perbesar terlebih dahulu seperti ini. Kita isi di sini. Seperti ini kita rename saja. Kita duplikat. Duplikat. Kita akan perbesar saja agar lebih terlihat. Udah, paling ada. Kita beri nama sesuai yang dibutuhkan. Ini username. Username, ini display ini. Ini password. Config. Ini enter text-nya biarkan saja. Kita isi teks saja, teks ini warna putih. User
registration. Nah, seperti ini aja. Kira-kira seperti ini untuk tampilan awalnya. Ya, lagi. Ada dua sih. Jadi kita tambahkan button. Si button. Confirm. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian register kita perlu mendrag semua input fieldnya dari email, username, display name, password, dan password confirm. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita mulai nyarikan setting yang namanya PlayFab ID. Cara carinya di mana? Kita buka ke website PlayFab terlebih dahulu. Dan sini ada ID-nya. Ini saya 63CC0. Copy dan di paste di sini. Nah, satu lagi ada di yang namanya di PlayFab Share. Nah, di PlayFab Share setting ini juga ada title ID. Kita paste dan ada developer secret key. Nah, itu di mana? Kita buka ke PlayFab. Lalu kita ke setting. Lalu kita ke title setting. Dan di secret key ada ini. Kita show aja dan kita copy. Klik ke Unity dan kita paste di sini. Nah, lalu setelah itu kita memerlukan kotak dialog konfirmasi. Jadi ada sini ada beberapa eventnya. Ini untuk sukses, untuk error, untuk username length, password length, dan lain-lainnya. Jika dia ada error, kita perlu membuat kotak dialog notifikasinya. Jadi kita buat terlebih dahulu. Akan saya fast forward saja. Nah, jika sudah, maka tiap dialog ini kita akan masukkan ke dalam register. Nah, sini ada yang register sukses. Nah, ini kita munculkan yang ini menjadi name register sukses. Salah. Ini register sukses. Kita hanya aktifkan kalau dia sukses. Lalu kalau error, display name error nih, pas username length. Jadi username terlalu pendek, kita aktifin ini. Password length. Password pendek kan kita masukin ini. Lalu yang terakhir ada password confirmation. Jadi kalau passwordnya beda, akan ada notifikasi ini. Nah, lalu di button confirm, kita akan isi sebuah function untuk register. Jadi di sini PlayFab register, kita cari info register. Nah, jadi dia akan terkirim ke dalam PlayFab-nya. Nah, saya perbaiki sedikit dulu untuk placeholder-nya. Ini username, email,
password, lalu password confirmation. Nah, udah kita coba register saja. Ini sistemnya bisa dua. Ya. Ada, nah ini konten tabnya password. Nah iya, sebelumnya ada yang terlewat. Jadi pada password kita harus ganti content type-nya. Nah ini di bagian input field ini content type-nya kita ganti jadi password. Jadi agar saat di input langsung menjadi password. Jadi tidak terlihat apa yang di input. Nah jika kita ulang sih gmail.com ini 92. Biasanya kita confirm saja, confirm. Nah ini ada private register error. Jadi katanya email address not available. Jadi ini karena sudah pernah dicoba sebelumnya, kita ganti si emailnya. Kita confirm. Nah, register sukses, cuman dia tombolnya di sini. Belum saya perbaiki. Sip. Register sukses. Jadi sudah muncul di sini. Berarti saatnya kita harus mengeceknya di dalam playfab. Oke, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi jika sudah sampai sini namun tidak muncul nama playernya tadi seperti ini, maka kalian bisa tinggal ketik search. Nah, akan muncul user yang telah terregister. Jadi baik, sekian saja untuk bagian register. Selanjutnya ada bagian login. Itu hampir mirip dengan register, cuma kita perlu rombak sedikit dari tampilan terlebih dahulu. Ini kita login. Ini kita hapus. Keluarkan terlebih dahulu. Bentar. Di atas. Nah, oke. Jadi karena login kita menggunakan script login. Sekarang kita menggunakan satu script baru yang namanya playfab login. Tadi register, sekarang login. Kita balik ke Zchill, kita cari playfab login dan kita copy isi dari foldernya, filenya, codingnya. Nah, codingnya kita buka, kita paste di sini dan kita save. Nah, lalu untuk bagian register ini tadi kita hapus aja komponennya dan kita masukkan sekarang di bagian login. Nah, playfab ID-nya tadi itu playfab ID ada di sini URL-nya. SCO. Untuk email input ada di email dan password. Nah, biasanya juga ada event, success dan error. Kita tambahkan saja, kita ambil dari sini. Jadi ini register successful, kita ubah menjadi login success. Dan kita ambil satu error di sini. Kita ubah aja menjadi login fail.
Nah, sekarang sebelum memunculkan ini kita masukin lagi ke sini. Ini login. Nah, saya ingin membuat sebuah button terlebih dahulu. Button negasi. Nah, ini itu untuk apa? Untuk login. Saya buat untuk login. Ini buttonnya itu untuk login. Jadi kita ubah ini menjadi login. Dan satu lagi untuk play. Jadi saat saya klik login, dia akan memunculkan yang ada di dalam canvas login. Ini coba dulu menjadi login. Nah, lalu saat ini muncul, nah saat dia loginnya sukses, buttonnya akan memunculkan ini. Register saya mati dan tombol playnya muncul. Nah, kira-kira dia akan seperti ini. Gak ada yang terlewat, jadi saat kita klik login, sukses, ini, salah, yang di button confirm. Nah, ini kita klik loginnya, dan pada play web login, kita pilih invoke login. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Ini di log event sistemnya hilang, jadi tidak bisa jalankan semua perintah. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, ini adalah login. Kita klik, maka akan munculkan pop-up loginnya. Nah, kita isi sesuai email yang kita buat tadi. Ini saya buat 2 akun tadi, saya coba yang ini sekarang. Dan passwordnya. Kita confirm. Nah, sini ada tulisan login sukses. Cuma kenapa di sini tidak ada? Ah, ini karena dia 0. Oke, maksudnya kita belum drag ini, kita ulang aja. Ini tadi yang ini, dan juga yang error tadi yang mana ini. Ini udah. Tapi di login kita drag ini. Nice. Kita coba lagi. Login. Kita confirm. Nah, ini login sukses. Oke. Nah, ini saya mematikan. Nah, jadi belakangnya akan ada ini setelah login akan ada tombol play. Ini loginnya belum mati juga. Belum saya rename. Jadi ini harusnya tombol play. Seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah benar sudah login, kita ke user yang tadi login. Ini tadi saya pakai yang ini. Lalu kita ke logins. Nah, ini akan ada log dari loginnya. Baik, sekian untuk bagian login. Lalu selanjutnya akan ada bagian lainnya. Oke, lalu untuk yang ketiga ada play web leaderboard. Jadi ini simpelnya adalah memasukkan skor kita ke dalam leaderboard. Jadi bisa di ranking yang mana yang paling tinggi skornya ataupun bisa disetting sebenarnya. Cuma biasanya kalau dari leaderboard ada dari skor tertinggi, ya berarti beberapa top 5, top 10 skor tertinggi gitu. Nah, jadi sini saya akan membuat simulasi gimana sebentar. Nah, ini saat saya add score, nah skornya ini akan masuk ke dalam leaderboard. Nah, jadi yang harus disiapkan itu yang pertama adalah script calculation score. Ini calculation score. Calculation score semua script ini ada di Zshield. Lalu yang penting ada juga leaderboard. Ini script play web leaderboard. Di sini
leaderboard. Nah, ini seperti biasa dimasukkan ke dalam script. Nah, lalu di playfield leaderboard ini biasa masukkan ID. Lalu ini ada leaderboard name. Leaderboard name itu apa? Jadi saat kita leaderboard dulu. Nah, jadi jika tidak ada yang seperti ini, kalian perlu membuat leaderboard baru namanya ini new leaderboard. Nah, kalian boleh isi namanya bebas. Lalu untuk aggregation metodnya kita ganti jadi maksimum. Jadi dia dari highest value atau dari skor terbesar. Nah, jika udah awalnya seperti ini. Nah, lalu yang terpenting juga kita perlu membiarkan user untuk memasukkan skornya. Jadi kita ke bagian setting, ini title setting, lalu ke API features dan skor bawah. Nah, ini ada enable API features, itu kita pilih yang ini, allow clients to post player statistic. Nih, oke. Jadi nanti player bisa input skor. Kita save. Oke, kalau sudah tersave, maka kita akan coba. Kita coba dari segi login dulu agar Playfab tahu user mana yang sedang memasukkan skor. Kita play, login. Passwordnya confirm, ting sukses. Nah, sukses. Nah, ini lupa dimatikan. Nah, ini kita bisa play. Oh ya, sebentar saya belum setting ini ke leaderboard. Nah, udah play. Nah, kita udah masuk di leaderboard. Kita add score 300. Kita add leaderboard. Nah, Playfab leaderboardnya sukses. Dan kita leaderboard di Playfab. Nah, ini. Ting. Nah, ini ada rank 0, name-nya, dan value-nya seperti ini. Oke, sekian untuk bagian leaderboard. Selanjutnya ada bagian Playfab data. Gitu. Oke, yang keempat ada data. Jadi di sini kita akan membuat skenario di mana ini kita bisa mengkit untuk mengurangi darahnya, untuk menambah darahnya, dan kita bisa menyimpan dan meload datanya. Oke, jadi yang pertama itu yang kita perlukan ada ini, save data request. Ini ada scriptnya, playfab data request. Bagian script ini, playfab data request. Nah, itu kita cek sini, ini juga sama. Yang beda adalah sini. Data requestnya ada berupa satu, ada berupa help, namanya help, value-nya diambil dari sini, text help. Text help-nya dia dari 100, tapi yang di value bakal berubah-ubah dan bisa di save. Kalau ini dia mengambil dari ini, text help load gitu. Jadi lalu di tiap buttonnya ini sama nih ya, heal itu menambah calculation float. Nih help, calculation float fungsinya apa, dia akan mengupdate slider ini dan juga mengupdate teksnya. Jadi kalau kayak di hit pukul berkurang dan di heal akan bertambah. Lalu untuk save itu akan melakukan save data pada playfab ini, invoke save data request. Dia akan save, lalu di load data, button loadnya load data, dia akan melakukan invoke load data request. Jadi dia akan meload data dari playfabnya. Lalu di help dia akan restore nih text help load. Nah, sebelum kita mencoba kita perlu mulai dari login terlebih dahulu. Kita save ini login. Saya menggunakan tampilan yang awal. Ini sukses, kita play. Ini dia. Nah, kita hit. Nah, kita tambah. Nah, ini ada 60. Kita save saja. Nih, playfab
save data request sukses. Kita ke playfab-nya, kita cari layernya tadi yang namanya ini ya Yana, kita cari layer data. Nah ini dia ada health dengan value-nya 60. Kita load, nah load kita akan 100, balik ke 100 lagi karena kita loadnya itu saatnya di 100. Kita save, sini awalnya 60, value jadi 100 karena yang kita load dia value-nya masih 100. Nah ini 20, kita save lagi, refresh, nah value-nya jadi 20. Baik, sekian untuk bagian data, dan terakhir ada forgot password. Oke, yang terakhir ada forgot password. Jadi forgot password kemudian reset password yang nantinya akan dikirimkan melalui email. Jadi ini kita rombak dulu pada bagian login. Ini ada about, kita ubah saja dia fungsinya menjadi forgot password. Spasi. Nah, sip. Oke, forgot password. Nah, kita juga perlu membuat satu lagi. Kita duplikat saja. Ini kita ubah di email ya. Email. Tidak perlu password. Tidak perlu ini. Confirmnya. Nah, ganti menjadi reset. Kita ubah juga jadi. Nah, kita punya dua tampilan. Jadi saat diklik reset password, maka dia akan membuka ini. Dia akan membuka bagian reset password pas email. Ya, buat dia akan membuka reset passwordnya nyala. Dan loginnya tutup. Oke, selanjutnya kita harus memasukkan script baru. Kita buat dulu namanya forgot. Nah, di bagian script ini ada yang namanya playfab forgot password. Jika di zshield itu ada di bagian 2.7 paling bawah. Ini forgot password. Nah, jadi kita drag dulu ke dalam empty-nya forgot. Seperti biasa, masukkan playfab ID-nya 63cc0 3 ya, 63cc0. Lalu ini untuk email kita isi input field untuk emailnya nih. Yang ini nih, yang email di forgot email kita isi. Oh, dia berupa teks, maaf, berarti yang dicari adalah teksnya, teks yang ada di dalam input field. Nah, lalu saat kita klik reset, dia akan bukan invoke login tapi forgot, playfab forgot, invoke forgot. Nah, jadi dari reset kita tekan ini dan kita nyalakan loginnya kembali. Oke, mari kita tes apakah dia berhasil atau tidak. Nah, ini pertama kita login, kita forgot password, kita masukkan emailnya. Nah, pastikan email yang digunakan adalah email asli yang bisa yang biasa mengakses Gmail.
Jadi agar kalau tidak tadi reset passwordnya tidak muncul. Reset. Nah, sini ada tulisan Playfab forgot passwordnya sukses. Nah, di konsol ini sukses. Kita buka Gmail terlebih dahulu. Gmail. Nah, ini akan ada Playfab My Game Account Recovery. To reset password My Game, klik following link. Klik. Nah, maka akan diarahkan ke dalam reset passwordnya. Nah, ini kita bisa buka password barunya. Kita reset password. Nah, maka muncul nih, reset your password sudah berhasil. Oke, kita balik lagi ke Unity-nya. Kita coba masukkan password barunya. Kita confirm. Nah, maka dia login sukses. Namun jika kita masukkan password lama, confirm, nah dia fail. Ini password yang lama. Dimatikan dan bisa main game seperti biasa. Lainnya belum di setting. Maaf, lupa di save dari tadi. Nah, oke, sekian untuk beberapa fungsi Playfab yang saya buat, yang saya demokan. Maaf ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan agak membingungkan penjelasannya. Sekian video dari saya. Sampai jumpa. Tidak. Selamat tinggal Matkul PMI. Bye-bye.